Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai guys, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video yang kedua kali ini, saya, Gina Ramatika, dengan NIM 230104030040 akan menjelaskan tugas final test ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS sebagai dosen ilmu komunikasi. Baik, berikut adalah mind mapping yang telah saya buat. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori-teori komunikasi. Pada pembahasan yang pertama tentang teori-teori komunikasi, ada 8 jenis teori komunikasi yang telah saya rangkum. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori-teori komunikasi. Teori komunikasi adalah konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena atau peristiwa komunikasi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Peristiwa komunikasi itu mencakup produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang yang terjadi dalam proses interaksi manusia. Teori memiliki sifat terbatas karena teori pada dasarnya adalah konstruksi mencakup produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda ciptaan individual manusia. Dalam arti, pengembangan suatu teori tergantung pada cara pandang si pencipta teori, sifat dan aspek hal yang diamati, serta kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu, tempat, dan lingkungan di sekitarnya. Tujuan teori komunikasi adalah untuk melihat, menemukan, mengorganisasikan, dan merepresentasikan fakta-fakta dalam suatu peristiwa komunikasi. Oleh karena itu, teori komunikasi berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasikan dan menyimpulkan tentang sesuatu hal, memfokuskan, menjelaskan, pengamatan, membuat prediksi, heuristik, komunikasi, kontrol, dan generatif. Selanjutnya yaitu tentang teori komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah konteks komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu dengan menjadikan dirinya sekaligus sebagai pengirim dan penerima pesan. Bentuk komunikasi ini sering dialami oleh setiap individu manusia, seperti berdoa, melakukan introspeksi diri atau muhasabah, melamun atau berkhayal, berbicara dalam hati, dan lain sebagainya. Proses pengelolaan informasi dalam komunikasi intrapersonal melalui beberapa tahapan, yakni sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah proses menangkap stimuli, persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Memori adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Berpikir adalah mengolah dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Kesadaran pribadi atau self-awareness memiliki beberapa elemen yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Elemen dari kesadaran diri adalah konsep diri, proses menghargai diri sendiri atau self-esteem, dan identitas diri manusia yang berbeda-beda atau multiple selves. Adapun teori-teori komunikasi interpersonal diantaranya teori psikologi sosial, teori pengolahan informasi, teori AUS, dan teori jendela Johari. Selanjutnya yaitu tentang teori komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi interpersonal sebenarnya merupakan satu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi.
Komunikasi interpersonal dianggap paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, perilaku, atau pendapat seseorang karena sifatnya dialogis berupa percakapan. Komunikator bisa mengetahui tanggapan dari komunikan saat itu juga. Sebagai suatu proses yang dinamis, komunikasi interpersonal atau antarpersonal memiliki sistem yang dibangun atas beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Beberapa teori-teori komunikasi interpersonal diantaranya adalah teori interaksi simbolik, teori pelanggaran harapan, teori penipuan antar individu, teori akomodasi komunikasi, teori ketidakcocokan pikiran, teori model pengungkapan diri, teori pengurangan ketidakpastian, teori atribusi, teori penetrasi sosial, teori dialektika relasional, teori pertukaran sosial, teori hubungan aku-anda dan hubungan aku-benda, teori kesantunan, teori manajemen makna terkoordinasi, manajemen keseimbangan, teori pendekatan interaksi, teori konstruktivisme, teori sensivitas retorika, dan teori penilaian sosial. Selanjutnya tentang teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terbangun di antara beberapa orang yang memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk berbagi informasi, yang dalam beberapa hal, anggota kelompok tersebut biasanya diikat oleh nilai, norma, peran, tugas, kepentingan, dan bahkan ideologi. Komunikasi kelompok biasanya digunakan untuk bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan jiwa, dan meningkatkan kesadaran. Sebagai suatu proses komunikasi, komunikasi kelompok memiliki beberapa fungsi, yaitu hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan terapi. Pada komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Dengan kata lain, dalam hal-hal tertentu, peristiwa komunikasi kelompok juga bisa diamati dengan pendekatan teori komunikasi interpersonal. Dalam konteks komunikasi kelompok, para ahli menjelaskan fenomena dan peristiwa komunikasi dengan beberapa teori. Di antaranya adalah teori psikodinamika, teori fundamental interpersonal relation orientation atau FIRO, model Fisher, teori perkembangan kelompok, teori sintalitas kelompok, teori prestasi kelompok, teori model Chesebro, Kragon dan MC Kulok, drive teori, teori pertukaran sosial, dan teori in-group dan out-group. Selanjutnya tentang teori komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses menyampaikan dan membuat sebuah pesan yang disampaikan kepada luas melalui suatu organisasi yang bernama media. Pesan tersebut dapat disampaikan secara serempak dan tidak dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan harus oleh lembaga dan membutuhkan suatu teknologi tertentu sehingga daya jangkaunya lebih luas, serentak, dan efek yang dihasilkannya pun lebih luas. Komunikasi massa memiliki beberapa ciri spesifik, yaitu proses komunikasi tidak langsung, bersifat satu arah, pesan bersifat terbuka, dan komunikan yang tersebar luas. Komunikasi massa juga memiliki beberapa fungsi, yaitu informasi, pendidikan, mempengaruhi, pengawasan, penafsiran, pertalian, penyebaran nilai, dan hiburan. Seperti halnya bentuk-bentuk komunikasi, komunikasi massa juga memiliki beberapa teori, yaitu hypodermic needle theory, cultivation theory, cultural imperialism theory, media equation theory, spiral of silence theory, technological determinism theory, diffusion innovation theory, dan agenda setting theory. Selanjutnya tentang teori komunikasi organisasi.
Komunikasi organisasi adalah proses interaksi yang dinamis di antara unit-unit organisasi baik secara formal maupun informal berkenaan dengan pengaturan hak, kewajiban, tugas, wewenang, peran, fungsi dan distribusi kekuasaan dari unit-unit yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Komunikasi organisasi memiliki fungsi yang sangat strategis baik bagi anggotanya maupun bagi organisasi itu sendiri. Fungsi itu meliputi fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Adapun pendekatan yang dikembangkan dalam komunikasi organisasi diantaranya melalui pendekatan sistem, pendekatan budaya, dan pendekatan kritik. Seperti halnya komunikasi-komunikasi lainnya, komunikasi organisasi juga memiliki beberapa teori, di antaranya teori perilaku, teori hubungan manusiawi, teori fusi, teori peniti penyambung, teori sistem, dan teori asimilasi organisasi. Selanjutnya tentang teori komunikasi antar budaya. Pada dasarnya, setiap proses komunikasi berpusat pada kebudayaan. Bahkan ada jawaban yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi. Jelas, keduanya tidak dapat dipisahkan. Komunikasi antar budaya merupakan pertukaran pesan antara komunikator dengan komunikan yang berasal dari latar belakang budaya berbeda. Komunikator dalam komunikasi antar budaya adalah pihak yang mengawali komunikasi. Dalam artian ia memulai pengiriman pesan tertentu kepada orang lain yang disebut komunikan. Komunikan sendiri berarti pihak yang menerima pesan tertentu sekaligus menjadi sasaran komunikasi dari komunikator. Dalam komunikasi antar budaya, setiap proses komunikasinya mengandung isi dan relasi antar pribadi. Relasi antar pribadi atau kelompok sangat mempengaruhi bagaimana nantinya pesan itu diinterpretasi. Perbedaan budaya yang dimiliki oleh dua orang atau dua kelompok yang memiliki hubungan relasi tertentu akan memberikan pengaruh bagaimana pesan tersebut diinterpretasikan oleh lawan bicara. Beberapa teori komunikasi antar budaya diantaranya adalah teori analisis kebudayaan implisit, teori analisis kaidah peran, dan teori analisis interaksi antar budaya. Untuk teori analisis antar budaya meliputi pendekatan jaringan metateoritikal, teori pertukaran, teori pengurangan tingkat ketidakpuasan, pendekatan psikologi humanistik, pendekatan etnografi, dan deskripsi kaidah peran. Selanjutnya tentang teori komunikasi politik. Komunikasi politik adalah seni komunikasi dalam mendesain dan mengelola politik dengan melibatkan unsur-unsur komunikasi yang dilakukan oleh unit-unit dalam suatu sistem politik sebagai upaya menyelesaikan konflik dengan konsensus atau kompromi. Sebagaimana umumnya dalam proses komunikasi politik juga melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, komunikan, media, pesan, dan efek. Hanya saja, yang membedakan itu semua terletak pada penyebutan bahwa dalam proses komunikasi politik, unsur-unsur komunikasi yang terlibat terkait dengan nomenklatur politik. Adapun teori yang berkembang dalam komunikasi politik, Nimo menyederhanakan menjadi dua teori, yaitu kepribadian dalam politik dan diri politik. Selanjutnya tentang teori komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah proses sosialisasi dan diseminasi program-program pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan sejumlah media yang tepat, akurat, dan relevan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam komunikasi pembangunan, melibatkan sekurang-kurangnya 3 komponen komunikasi, yaitu komunikator seperti pemerintah atau masyarakat, pesan pembangunan atau program-program pembangunan, dan komunikan yaitu masyarakat luas yang menjadi objek dan sasaran pembangunan. Komunikasi pembangunan memiliki peran dan fungsi yang strategis, yaitu membuka wawasan dan cakrawala berpikir masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat melalui program-program peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
Di samping itu, komunikasi pembangunan juga dapat berfungsi sebagai media informasi, pengambilan keputusan, dan pendidik masyarakat. Adapun teori-teori komunikasi pembangunan yang dikembangkan oleh para ahli seperti teori pertukaran sosial, teori kebutuhan, teori neurobiologis, teori difusi inovasi, dan teori ketergantungan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat. Pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu. Biasanya pengolahan data dilakukan oleh ilmuwan data atau tim ilmuwan data dan harus dilakukan dengan benar agar tidak mempengaruhi produk akhir atau keluaran data secara negatif. Proses pengolahan data dimulai dengan data dalam bentuk mentahnya dan mengubahnya menjadi format yang lebih mudah dibaca seperti grafik, dokumen, dan lain-lain, serta memberikannya bentuk dan konteks yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh komputer dan digunakan oleh karyawan di seluruh organisasi. Pengolahan data memiliki beberapa tujuan yaitu mengubah data mentah menjadi informasi, mempermudah pengambilan keputusan, menyediakan data yang akurat dan valid, mengurangi biaya dan waktu, serta membuat data lebih mudah dikelola dan diolah kembali. Selanjutnya tentang teknik pengolahan data. Ada banyak sekali teknik yang dapat dilakukan untuk mengolah data. Berikut ini adalah beberapa metode pengolahan data yang paling umum dilakukan. Yang pertama yaitu batch processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara berkala atau sekaligus dalam batch atau kelompok besar. Proses pengolahan data dilakukan pada data yang terkumpul dan tidak dilakukan secara real time. Batch processing sering digunakan untuk tugas-tugas pemrosesan yang besar dan kompleks seperti laporan bulanan atau pemrosesan gaji. Yang kedua, real-time processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara real-time sehingga data dapat diproses dan diterima hasilnya pada saat yang sama. Real-time processing sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan waktu tanggap cepat seperti sistem transaksi, pemantauan sensori, dan aplikasi permainan. Yang ketiga adalah online processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara terus-menerus saat data masuk dan memproses setiap data individu secara terpisah. Online processing sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan interaksi real-time antara pengguna dan sistem, seperti aplikasi e-niaga atau e-commerce, sistem informasi pelanggan, dan sistem informasi manajemen. Yang keempat yaitu multiprocessing. Teknik ini melibatkan pengolahan data oleh beberapa prosesor atau mesin pada saat yang sama, membagi tugas pemrosesan data menjadi beberapa bagian, dan mengelola setiap bagian dengan prosesor yang berbeda. Multiprocessing dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengolahan data, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan sumber daya besar. Yang kelima yaitu time sharing. Teknik ini melibatkan pengolahan data dengan mengalokasikan sumber daya komputer dan data dalam slot waktu ke beberapa pengguna secara bersamaan. Time sharing memungkinkan banyak orang yang berada di tempat berbeda untuk menggunakan sistem komputer tertentu pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya tentang metode pengolahan data. Ada 3 metode pengolahan data yang paling umum digunakan antara lain. Yang pertama, pengolahan data manual. Metode pengolahan data ini ditangani secara manual, semuanya dilakukan dengan campur tangan manusia dan tanpa menggunakan perangkat elektronik atau perangkat lunak otomatis lainnya. Ini adalah metode berbiaya rendah dan membutuhkan sedikit atau tanpa alat, tetapi dapat menghasilkan kesalahan yang tinggi, biaya tenaga kerja yang tinggi, dan banyak waktu serta tugas yang repetitif. Yang kedua, pengolahan data mekanis. Dalam metode ini, data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat dan mesin.
Metode ini dapat digunakan untuk operasi pengolahan data sederhana. Selain itu, metode ini juga memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih sedikit daripada pengolahan data manual, tetapi peningkatan jumlah data membuat metode ini lebih kompleks dan sulit. Yang ketiga, pengolahan data elektronik. Dalam metode ini, data diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak dan program pengolah data. Metode ini adalah yang paling mahal tetapi dapat memberikan kecepatan pemrosesan tercepat dengan keandalan dan akurasi keluaran tertinggi. Selanjutnya tentang proses pemaknaan pesan. Proses pemaknaan pesan dalam ilmu komunikasi merupakan konsep penting yang mempelajari bagaimana pesan yang dikirim oleh pengirim disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan oleh penerima. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses pemaknaan pesan dalam ilmu komunikasi. 1. Pengkodean pesan. Tahap pertama dalam proses komunikasi adalah pengkodean pesan. 2. Transmisi pesan. Setelah pesan dikodekan, pesan tersebut ditransmisikan melalui saluran komunikasi. 3. Penerimaan pesan. Pada tahap ini, penerima menerima pesan yang telah dikirim oleh pengirim. 4. Dekode pesan. Penerima kemudian mendekode pesan yang diterima, yaitu mengubah simbol-simbol atau isyarat yang diterima menjadi makna yang dapat dipahami. Yang kelima, interpretasi pesan. Tahap terakhir dalam proses pemaknaan pesan adalah interpretasi pesan. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi komunikasi. Langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dan manajemen yang efektif untuk menyampaikan pesan agar mudah dipahami oleh komunikan dalam menerima apa yang disampaikan sehingga dapat mengubah sikap atau perilaku seseorang. Salah satu pokok permasalahan utama yang berkaitan dengan strategi komunikasi adalah mengelola konsumsi sumber tenaga komunikasi yang ada untuk menggapai tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut karena komunikasi memiliki batasan tertentu yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar menjadi efektif, dan strategi komunikasi adalah upaya untuk melakukannya. Sementara itu, menurut Middleton, strategi komunikasi adalah campuran yang terbaik dari seluruh elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran atau media, penerima, hingga pada pengaruh atau akibat yang dirancang untuk menggapai tujuan komunikasi yang maksimal. Artinya, strategi komunikasi akan melibatkan rancangan kelola pada seluruh komponen komunikasi secara holistik. Hal tersebut karena komunikasi adalah suatu proses yang berjalan yang dipengaruhi oleh seluruh komponennya. Berdasarkan beberapa pengertian strategi komunikasi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi adalah susunan rencana, manajemen, taktik, kendali, dan berbagai aktivitas lainnya dari komunikasi. Seluruh komponennya meliputi komunikator, pesan, saluran atau media, penerima, hingga pengaruh atau akibat yang dirancang agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya tentang ruang lingkup strategi komunikasi. Dari pengertian strategi yang diungkapkan di atas, dapat kita ketahui bahwa meskipun sesederhana perancangan manajemen dan taktik untuk melakukan komunikasi, strategi komunikasi ini memiliki cakupan yang amat luas. Namun demikian, dalam prosesnya, strategi komunikasi memiliki dua lingkupan aspek utama, yaitu makro dan mikro. Keduanya memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama menyebarkan pesan komunikasi kepada sasaran yang sifatnya informatif, persuasif, dan instruktif, bertujuan memperoleh hasil maksimal. Dan yang kedua adalah ketika arus informasi di media sangat deras, maka harus dipastikan adanya menjembatani hal tersebut agar tidak merusak nilai-nilai budaya. Selanjutnya tentang tujuan strategi komunikasi. Menurut Pes, Peterson, dan Burnett, tujuan dari strategi komunikasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, to secure understanding. Hal ini dilakukan agar ada kesepahaman dalam komunikasi. Jika dia sudah paham dan menerimanya, maka selanjutnya harus dibina. Komunikator memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang disampaikan. Yang kedua, to establish acceptance. Berkaitan dengan cara penerimaan tersebut terus dibina dengan baik. Setelah komunikan mengerti, maka tahap berikutnya adalah pembinaan. Dan yang ketiga yaitu to motive action. Berkaitan dengan penggiatan untuk memotivasinya, strategi komunikasi yang dilakukan bersifat makro dan proses strategi komunikasi berlangsung secara vertikal piramidal.
Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu tentang etika komunikasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang etika komunikasi. Menurut Abdul Samad Arif dan kawan-kawan dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Bisnis, etika adalah prinsip untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi adalah hubungan interaksi antar manusia berupa pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Melansir dari situs ensiklopedia, etika komunikasi atau communication ethics adalah tanggung jawab etis dalam berkomunikasi, baik yang dilakukan secara langsung atau lewat teknologi komunikasi seperti gawai dan media sosial. Jika dilihat dari latar belakang historisnya, etika komunikasi berakar dari etika jurnalisme. Karena banyaknya media komunikasi selama paruh terakhir abad ke-20, istilah etika media kadang digunakan sebagai sinonim untuk etika komunikasi. Penggunaan etika dalam berkomunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat, membangun relasi yang baik, sebagai bentuk sopan santun, dan bagian dari rasa saling menghormati serta menghargai orang lain. Selanjutnya tentang fungsi etika komunikasi. Dikutip dari buku Etika Komunikasi dalam Media Sosial, Saring Sebelum Sharing, karya Rahmanita, Ginting, dan kawan-kawan, berikut ini beberapa fungsi etika komunikasi. Berfungsi sebagai landasan moral, etika komunikasi membangun landasan moral antar manusia. Misalnya berkomunikasi dengan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara, dan sebagainya. Mempermudah proses penyampaian pesan. Dengan menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti kedua belah pihak. Sebagai panduan manusia dalam berkomunikasi. Fungsi lain etika komunikasi ialah sebagai panduan manusia dalam menjalin komunikasi. Panduan ini meliputi penggunaan bahasa, baik komunikasi lisan maupun tertulis, hingga cara berperilaku. Pembahasan yang kelima yaitu tentang metode survei dalam komunikasi. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu tentang metode survei dalam komunikasi. Metode survei adalah salah satu metode penelitian yang umum digunakan dalam bidang komunikasi. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Data yang dikumpulkan dapat berupa pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan perilaku responden. Ada 3 karakteristik utama metode survei dalam komunikasi. 1. Data informasi dikumpulkan dari kelompok besar orang dengan tujuan mendeskripsikan berbagai aspek seperti demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Pengetahuan, tingkat pengetahuan tentang suatu topik tertentu, sikap, pendapat, dan perasaan tentang suatu topik tertentu, kepercayaan, keyakinan tentang suatu topik tertentu, perilaku, tindakan, dan pola perilaku yang terkait dengan suatu topik tertentu. 2. Data informasi diperoleh dari pengajuan pertanyaan, baik tertulis dan bisa juga lisan dari populasi. 3. Data informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. Sampel harus dipilih secara acak dan representatif dari populasi yang ingin diteliti. Selanjutnya tentang jenis-jenis metode survei dalam komunikasi. Yang pertama, survei tatap muka. Peneliti bertemu langsung dengan responden dan mengajukan pertanyaan secara lisan. Yang kedua, survei melalui pos. Peneliti mengirimkan kuesioner kepada responden melalui pos. Yang ketiga, survei melalui telepon. Peneliti menelepon responden dan mengajukan pertanyaan secara lisan. Dan yang terakhir, survei online. Peneliti mengirimkan kuesioner kepada responden melalui internet. Selanjutnya tentang analisis isi. Analisis isi atau konten analisis adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun non-verbal. Sejauh ini, makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi. Analisis isi dapat dipergunakan pada teknik kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya.
Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Analisis isi sering digunakan dalam analisis verifikasi. Cara kerja atau logika analisis data ini sesungguhnya sama dengan kebanyakan analisis data kuantitatif. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu, serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula. Secara lebih jelas, alur analisis dengan menggunakan teknik konten analisis. Selanjutnya tentang analisis wacana. Analisis wacana adalah analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab apa atau what dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih difokuskan untuk melihat pada bagaimana atau how, yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan itu disampaikan. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang digunakan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Penggunaan bahasa secara alamiah ini berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-hari. Stubb menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar penutur. Senada dengan itu, Cocok dalam hal ini menyatakan bahwa analisis wacana itu merupakan kajian yang membahas tentang wacana, sedangkan wacana itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Kriegel dalam Sobur mengemukakan bahwa analisis wacana termasuk dalam pendekatan konstruksionis. Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis, yaitu 1. Pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas politik. 2. Pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai suatu proses yang terus-menerus dan dinamis. Dari sisi sumber atau komunikator, pendekatan konstruksionis memeriksa pembentukan bagaimana pesan ditampilkan, dan dari sisi penerima, ia memeriksa bagaimana konstruksi individu ketika menerima pesan. Selanjutnya tentang analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas, aktor, kelompok, atau apa saja dikonstruksi oleh media. Analisis framing memiliki dua konsep, yakni konsep psikologis dan sosiologis. Konsep psikologis lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya, sedangkan konsep sosiologis lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Analisis framing sendiri juga merupakan bagian dari analisis isi yang melakukan penilaian tentang wacana persaingan antar kelompok yang muncul atau tampak di media. Menurut Edman, framing berita dapat dilakukan dengan 4 teknik, yakni pertama, problem identification, yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan nilai positif atau negatif apa. Causal interpretation, yaitu identifikasi penyebab masalah, siapa yang dianggap penyebab masalah. Treatment recommendation, yaitu menawarkan suatu cara penanggulangan masalah dan kadang memprediksikan penanggulangannya. Moral evaluation, yaitu evaluasi moral penilaian atas penyebab masalah. Ada dua konsep framing yang saling berkaitan, yaitu konsep psikologis dan konsep sosiologis, yaitu yang pertama, dalam konsep psikologis, framing dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks khusus dan menempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan penempatan lebih menonjol dalam kondisi seseorang. Elemen-elemen yang diseleksi itu menjadi lebih penting dalam mempengaruhi pertimbangan seseorang saat membuat keputusan tentang realitas. Sedangkan yang kedua, yaitu konsep sosiologis framing, dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang metode kualitatif dalam komunikasi. Langsung saja ke pembahasan metode kualitatif dalam komunikasi. Metode kualitatif dalam komunikasi merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman manusia dalam konteks tertentu. Pendekatan ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menghasilkan data yang kaya dan mendalam.
Menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif memusatkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan peneliti. Selanjutnya tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa macam seperti etnografi, studi kasus, studi dokumen, pengamatan atau observasi alam, serta fenomenologi. Pastikan jenis penelitian yang kamu pilih sudah sesuai dengan jenis permasalahan yang kamu angkat. 1. Etnografi. Etnografi merupakan studi mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu. Jenis penelitian ini bisa kamu gunakan untuk permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan, bahasa, maupun nilai-nilai budaya. 2. Studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, organisasi, bisnis, atau lembaga tertentu. Tujuannya untuk menggambarkan kondisi, mencari penyebab, serta memungkinkan peneliti menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Studi kasus banyak digunakan dalam penelitian psikologi, terutama yang berhubungan dengan otak manusia. Menariknya, studi kasus juga bisa diimplementasikan pada metode kuantitatif. 3. Studi dokumen. Studi dokumen merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada dokumen tertulis untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Dokumen tersebut bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Studi dokumen bisa kamu gunakan saat meneliti masalah yang berhubungan dengan bidang pendidikan seperti kurikulum sekolah atau prestasi siswa di setiap semester. 4. Observasi alami. Observasi alami merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada objek tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Observasi alami bertujuan untuk mengamati dan memahami perilaku manusia dalam situasi yang berbeda. Sebagai peneliti, kamu bisa menggunakan kamera tersembunyi atau alat lain yang tidak diketahui oleh mereka, sehingga perilaku yang terekam tidak dibuat-buat atau direkayasa. 5. Fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, peneliti hendak menggali makna dari setiap peristiwa atau pengalaman hidup yang dialami oleh narasumber. Selanjutnya tentang teknik pengumpulan data metode penelitian kualitatif. Yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Maka dari itu, kreativitas peneliti sangat diperlukan karena hasil interview bergantung pada kemampuan mereka untuk mencari jawaban, mencatat, dan menafsirkan setiap jawaban. Yang kedua, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti. Artinya, peneliti harus hidup di kalangan masyarakat, mempelajari bahasanya, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan oleh warga sekitar, serta memikirkan sampai merasakan situasi di sekeliling. Yang ketiga, forum group discussion. FGD adalah proses pengumpulan data melalui diskusi kelompok. Jika menggunakan teknik FGD, kamu bisa mengumpulkan informasi secara cepat dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Terkadang, jawaban antar peserta bisa sangat menarik, bertolak belakang, atau tidak terduga. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling mudah karena peneliti hanya mengamati benda mati yang datanya tetap dan tidak berubah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan metode penelitian kualitatif. Ada 3 kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian kualitatif tersebut. Berikut merupakan 3 kelebihan dari metode penelitian kualitatif.
Yang pertama, pemahaman mendalam. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu permasalahan. Yang kedua, fleksibilitas. Pengumpulan informasi metode kualitatif dilakukan berkali-kali sehingga peneliti dapat mengubah fokus penelitian atau strategi pengumpulan data sesuai dengan temuan yang muncul selama proses penelitian. Yang ketiga, meningkatkan empati dan toleransi. Saat menggunakan metode kualitatif, peneliti bertemu dengan narasumber dari latar belakang yang beragam. Peneliti bisa memperoleh informasi yang tidak terduga atau bahkan baru ia ketahui selama ini. Penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami variasi dalam pandangan, sikap, dan perilaku manusia. Sedangkan 3 kekurangan dari metode penelitian kualitatif yaitu: yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Metode penelitian kualitatif selesai lebih lambat daripada penelitian kuantitatif. Pengumpulan data yang terdiri dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, analisis data kualitatif juga dapat memakan waktu karena melibatkan proses interpretasi yang rumit. Yang kedua, subjektif dan rentan bias. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen dalam pengumpulan dan interpretasi data. Peneliti mungkin cenderung memilih responden yang mewakili sudut pandang tertentu, sehingga hasil penelitian lebih bersifat subjektif. Dan yang ketiga, tidak representatif. Sampel atau narasumber dalam penelitian kualitatif sangat sedikit, sehingga tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah hilapnya mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.